Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita bersama-sama bisa melanjutkan pembelajaran dari e-learning kita kali ini. Dan hari ini kita akan belajar mengenai identitas nasional. Nah, di sini ada 3 sub yang akan kita bahas. Jadi nanti mungkin video saya akan terpotong, begitu ya. Jadi nggak apa-apa. Oke, yang pertama yakni kita belajar mengenai pengertian dari identitas nasional itu apa, kemudian faktor pembentuk dari identitas suatu bangsa itu apa, dan proses berbangsa dan bernegara itu bagaimana. Kita lihat yang pertama yakni pengertian dari identitas nasional. Di sini saya cakup dari Konto Wibisono di 2005. Jadi pengertian identitas nasional yakni manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau nation dengan ciri khas. Dan dengan yang khas tadi, jadi ada ciri khasnya, kemudian dengan yang khas tadi, suatu bangsa akan berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya itu apa saja? Itu banyak hal, mungkin dari perilaku mereka, dari adat mereka, dari kebiasaan mereka, itu bisa jadi satu tolak ukurnya di situ, ciri khasnya apa. Kemudian parameter identitas nasional. Jadi parameter identitas ini apa? Sebelumnya kita akan melihat dulu parameter itu merupakan suatu ukuran atau patokan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu itu menjadi yang khas. Jadi ukurannya itu apa sih? Kok bisa khas itu apa? Gitu. Nah, di sini parameter identitas nasional ini berarti suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu menjadi ciri khasnya suatu bangsa. Jadi kalau di Indonesia ini ukurannya menjadi lain daripada yang lain itu apa? Mungkin dari saya kasih contoh misalnya benderanya kita berbeda, lagu kebangsaan kita pun juga berbeda. Itu juga bisa menjadi satu ciri khas tersendiri bagi bangsa kita berbeda dengan bangsa yang lain. Kemudian kita bisa lihat di sini ada indikator, ada 4. Jadi pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat itu juga merupakan indikator identitas nasional. Jadi bisa jadi adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Nah, kebiasaan orang Indonesia misalnya bercocok tanam dengan Indonesia, ketika bercocok tanam antara Indonesia dan negara yang lain itu ada perbedaannya. Berbedanya di mana? Mungkin dari awal mengembangkannya atau pada saat prosesnya, pada saat ketika sudah berhasil dalam proses tersebut. Nah, itu berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Indonesia pun juga demikian. Prosesnya seperti apa? Kemudian lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara seperti bahasa, bendera, kemudian juga lagu kebangsaan kita. Yang ketiga, alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi di sini terlihat ada bangunan, peralatan manusia, dan sebuah teknologi. Kemudian yang terakhir yakni tujuan yang dicapai suatu bangsa. Yakni budayanya unggul, prestasi di bidang tertentu. Indonesia sudah banyak sekali ya menorehkan berbagai macam prestasi. Salah satunya di cabang olahraga, apapun olahraganya itu pasti ada Indonesia sebagai pemenangnya. Misalnya cabang bulu tangkis, kemudian ada pencaksilat dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya. Kemudian, nah di sini kalau tadi kita berbicara mengenai indikator identitas nasional, di sini ada identitas nasional Indonesia itu apa aja. Nah di sini ada banyak dari sisi bahasa, bendera, lambang, kemudian semboyannya, dasar falsafah kita, konstitusi dasar kita ini sangat berbeda dengan negara yang lain. Kemudian juga ada bentuk negara kesatuan. Nah karena Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau, ini yang membuat hal yang berbeda antara negara kita dengan negara yang lain. Kemudian konsepsi wawasan Nusantara kita, kebudayaan nasional. Nah ini juga sangat berbeda. Oke, yang selanjutnya yakni sub yang kedua, faktor bentuk dari identitas bangsa.
Bisa kita lihat ada dua hal secara objektif dan subjektif. Yang pertama dari sisi faktor objektifnya ada geografis, ekologis, dan demografis. Kemudian yang kedua, faktor subjektif ada dari sisi historinya, sosial, politik, dan kebudayaan. Nah, menurut Robert De Ventos, munculnya sebuah identitas suatu bangsa ini karena interaksi historis antara 4 faktor penting. Jadi 4 faktor pentingnya ini kalau di Indonesia, ini ada dari, kalau faktor premier, ini Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dari faktor pendorongnya yakni masyarakat. Kemudian faktor penariknya kodifikasi bahasa. Kodifikasi bahasa dalam gramatika resmi. Atau tumbuhnya suatu birokrasi, karena birokrasi kita kan juga tumbuh dan berkembang. Kemudian ada faktor reaktifnya, ini dari sisi, kalau di sini penindasan, dominasi, pencarian alternatif melalui kolektif rakyat. Jadi memorinya masyarakat yang dulu karena mungkin kita terlalu banyak dijajah. Nah, ini juga bisa menyebabkan satu reaksi bagi masyarakat dan tidak akan lupa ya atau hilang begitu dari story masyarakat itu sendiri. Oke. Nah, untuk proses berbangsa dan bernegara, kita akan lanjut ke video berikutnya, ya.